Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Daniansyah dari kelas Teknik Informatika A 2019 dengan NIM 1905 120404043. Saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Jadi di sini sudah ada modul untuk routing dinamik. Tujuan yaitu mengetahui cara kerja routing dinamik, mensimulasikan routing dinamik RIP dengan Cisco Packet Tracer, di sini ada pengertian dynamic routing atau routing dinamik. Jadi router dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Protokol routing mengatur router-router sehingga dapat berkomunikasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi satu dengan yang lain dan saling memberikan informasi yang dapat mengubah isi forwarding table tergantung keadaan jaringannya. Dengan cara ini router-router mengetahui keadaan jaringan yang terakhir dan mampu meneruskan data ke arah yang benar. Dengan kata lain, routing dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Di sini ada macam-macam dari routing dinamik, ada RIP, Routing Information Protocol, IGRP, Internal Gateway Routing Protocol, OSPF, Open Certified First, EIGRP, Enhanced Internal Gateway Routing Protocol, dan BGP, Border Gateway Protocol. Kelebihan routing dinamik dan kekurangan routing dinamik. Jadi kelebihannya ini hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya, tidak perlu mengetahui semua alamat network, bila terjadi penambahan network baru tidak perlu semua router mengkonfigurasi, hanya router berkaitan, lebih mudah untuk mengatur network yang besar, akan memilih jalur yang lain yang bila ada suatu jalur yang rusak. Kemudian ini adalah tabel perbedaan pada routing statik yang kemarin sudah kita jelaskan, dan di sini ada perbandingan dengan routing dinamik. Ini adalah penjelasan tentang RIP yang akan kita praktekkan. Jadi Routing Information Protocol adalah sebuah protokol routing dinamik yang digunakan dalam jaringan LAN, jaringan lokal ya, Local Area Network, dan WAN, Wide Area Network. Oleh karena itu protokol ini diklasifikasikan sebagai Interior Gateway Protocol. Protokol ini menggunakan algoritma Distance Vector Routing. Pertama kali didefinisikan dalam RFC 1058. Protokol ini telah dikembangkan beberapa kali sehingga terciptalah RIP versi 2, yaitu RFC 2453. Kedua versi ini masih digunakan sampai sekarang. Meskipun begitu secara teknis mereka telah dianggap usang oleh teknik-teknik lebih maju seperti OSPF dan protokol OSI, IS. RIP juga telah diadaptasi untuk digunakan dalam jaringan IPv6 yang dikenal sebagai standar RIP-NG, RIP Next Generation, atau bahasa lainnya generasi berikutnya dari RIP ini. Di sini ada cara kerja RIP, kemudian karakteristiknya. Kita langsung saja kepada percobaan skenario ya. Dalam percobaan ini kita simulasikan dengan versi 2 ya. Routing RIP dinamik versi 2. Untuk skema skenario-nya seperti ini, seperti routing statik kemarin ya. Sudah saya buat skemanya ya seperti ini. Kemudian langkah berikutnya ini isikan IP gateway router, IP address PC, network, dan gateway PC. Ini kita cek di sini untuk IP PC1 ini sudah kita isikan ya.
untuk IP dan lain-lain sudah kita isikan, untuk routernya juga. Sudah kita isikan ya, sesuai dengan skenario, karena skenarionya sama dengan routing statik, kita isikannya sama ya. Karena ini hanya jalur dan IP-nya, jadi kita isi yang sama karena di sini skenarionya sama, hanya saja kita membedakan untuk membuat routing dinamik dan routing statik. Nah, kita akan melangkah ke langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya yaitu mengisi network routing RIP di setiap router. Jadi seperti ini, untuk router 1 diisi dengan 12.0.0.0 dan selanjutnya router 2 ada masing-masing contoh tabelnya, skenario-nya. Kita setting dulu. Ini untuk router 1 sudah kita setting sesuai dengan skenario ya, 12.0, 13.0, 19.2. Dan untuk router 2 kita cek config RIP. Sudah kita isikan ya, 12.0 dan 3.0 192 poin. Kemudian untuk routing dinamik jangan lupa menghapus network address dari routing statik ya. Jadi routing statik ini harus dikosongin terlebih dahulu, kemudian baru mengisikan untuk routing dinamik. Oke, sudah kita isikan semua. Router 3 kita cek. Router 3 sudah kita isikan semua networknya. Kita menuju langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan perintah pada tab CLI. Jadi perintahnya seperti ini ya, no auto summary dan version 2. Ini pada masing-masing router ya, semua router 1, router 2, router 3 kita tambahkan semua no auto summary version 2. Kita cek, tadi sudah kita tambahkan, sudah saya buat di awal ya, sudah saya tambahkan ini ya, no auto summary. Jadi kita isikan seperti ini, no auto summary, dan version 2 kita isikan pada setiap router. Router 1 sudah terisikan, kemudian router 2 tadi sudah saya isikan. Nah ini dia, no auto summary dan version 2 kita isikan seperti ini. Kemudian kita cek router 3 juga sudah kita isikan. Mana ya, ini dia, no auto summary dan version 2. Ini untuk merujuk pada RIP version 2 ya. Sudah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu ini untuk menyimpan konfigurasi ya. Jadi kita menuju ke config global setting save. Konfigurasi yang sudah kita lakukan tadi, no auto summary version 2, ini kita simpan dengan cara seperti berikut ya. Kita masuk ke config, kemudian global setting save. Kita lihat, jadi router 1 kita ke config global setting, ini save ya, save semuanya ya. Ini tadi sudah saya save, jadi saya hanya menunjukkan caranya saja. Config ya, setting, ini save, tekan save, kemudian di close ya, satu persatu semuanya ya, semuanya router 1, router 2, dan router 3. Kemudian untuk merasa dan meload seluruh konfigurasi device, kita tekan tombol power select device atau Alt S. Ini
karena sudah kita simpan dan kita load tadi, jadi saya hanya mencontohkan nomor power device-nya di sini ya, ini sini. Atau kalau mau pakai Alt S juga bisa. Kita isukan semua ya. Nanti setelah kalian tekan tombol ini nanti akan berubah menjadi merah semua. Kita menunggu sekitar 15 atau 20 detik. Setelah hijau semua sudah bisa kita mulai. Kita lanjut ke proses selanjutnya. Seperti itu ya. Kemudian di sini kita diperintah untuk menampilkan tabel routing dengan masukkan perintah show IP route. Nah, nanti kita akan mendapatkan kepencet ya. Nanti kita akan mendapatkan seperti ini ya. Kita akan mendapatkan route IP-nya ya. Tadi sudah saya coba. Tadi ya, ini CLI. Nah, ini dia. So IP route, kemudian keluar IP route-nya ya. Untuk router 1, router 3 semua sama sudah. Ini hanya untuk mengecek saja apabila ada kelupaan pengisian IP dan lain sebagainya. Ternyata waktu kita cek sudah beres semua ya, sudah masuk. Dan kita langsung lanjut ke simulasi ya. Kita lanjut ke simulasi, yaitu simulasinya di sini adalah kita mengirimkan simbol PDU dari PC1, PC2, PC1, PC3, PC1 server 1, PC1 server 2 ya. Kita kirim semua ya, dari PC1 ke semua device. Langsung saja kita praktekkan dengan simbol PDU. Oh ya, simulation dulu ya. Ini jangan lupa kita edit untuk filternya menjadi ICMP dan simbol PDU-nya dari PC1 PC2 dulu ya. PC1 ke PC2. Dan langsung kita lakukan simulasi ya, lancar. Kemudian kita lihat apakah ini bisa dikembalikan atau tidak. Nah, ini bisa dikembalikan dan ada centang. Ini berarti sudah sukses ya. Ini sukses. Kita lanjut dari PC1 ke PC3. Nah, kita langsung saja ya. Kirim ke router 1, ke router 2, kemudian ke PC3. Kemudian kita lihat dari PC3 apakah bisa dikembalikan. Lalu ke router 2, kemudian ke router 1, kemudian ke PC1 ya bisa dikembalikan dan sukses. Ini sukses. Dan kita delete, kita simulasikan lagi dari PC1 ke server 1. Nah, dikirim ke router 1 ya. Setelah itu ke router 2. Kemudian ke router 3. Nah, di sini error ya. File di sini. Kita coba reset simulation dulu. Kita lakukan lagi. Router 2. Dan router 3. Kemudian ke server 1. Dari server 1 kembalikan ke router 3. Kemudian kembalikan lagi router 2. Router 1. Kemudian kembalikan ke PC1 ya. Tadi sempat error, mungkin ada
untuk pendeteksian ARP-nya belum terdeteksi, mungkin ARP-nya jadi sempat error, tidak bisa. Kalau misalkan terjadi error, kita tinggal reset simulation saja, jadi kita ulangi lagi. Kemudian kita dari PC 1 ke PC 2. Lewat router 2 ya, dari router 2 kemudian ke router 3. Nah, ini error lagi ya, violet. Langsung kita reset aja, kemudian langsung kita coba lagi. Router 1 router 2 ke router 3. Ini apa error lagi apa enggak ini ya? Ya, ternyata tidak. Memang ada kesalahan mendeteksi ARP. Kemungkinan. Kemudian dari server 2 dikembalikan ke router 3. Ini kita cek apakah PDU ini tahu jalan pulangnya apa enggak ya. Dan ke router 2. Kemudian ke router 3. Router 1. Kemudian kembali lagi ke PC 1. Sudah ya, successful. Sini juga sudah successful. Kemudian kita coba skenario yang lain. Nah, ini kemudian skenario-nya mengirimkan dari PC 3 ke PC 1 ke PC 2 ke server 1 ke server 2. Sekarang dibalik, dari PC 3 dikirimkan ke semua device. Kita coba ya. Kita startnya dari PC 3 sekarang. Kita coba kirim ke semua device. Dari PC 3 ke PC 1 dulu ya. Langsung kita run ya. Saya rasa ini sudah tahu jalan pulangnya. Ya, langsung kembali ke PC 3. Successful ya. Delete, kemudian dari PC 3 ke PC 2. Ya, lancar ya. Sudah bisa kembali ke PC 3 lagi. Ini statusnya sukses. Kita lanjut dari PC 3 ke server 1. Langsung ya. Bisa kembali lagi, dari sini sukses. Kita delete, kita ganti skenario dari PC 3 ke server 2. Langsung lewat router 2, kemudian ke router 3, kemudian ke server 2, dan dari server 2 ke router 3, kemudian ke router 2 lagi, ke PC 3 kembali lagi ya. Kita kirim ke server 2, sukses ya. Dari PC 3, destinasinya ke server 2. Source ini asalnya ya, SC bisa kita. Dan kita delete karena sudah sukses semua. Kita lanjut ke skenario berikutnya. Ini source-nya dari server 1 semua ya. Jadi dari server 1 ke server 2 ke PC 1 ke PC 2 ke PC 3. Jadi dari server 1 dikirim ke semua device. Langsung kita coba ya. Kita coba dari server 1 nih. Server 1 ke seluruh device. Langsung kita coba ya. Ya, ternyata berhasil sampai di destinasinya. Ini apakah berhasil pulang? Sepertinya juga berhasil ya. Ya, sudah berhasil, sudah sukses. Kemudian kita delete, kita ganti dari server 1 ke PC 2. Langsung kita eksekusi.
dan cursor 1 ke PC 2 sudah sampai destinasi, kemudian kembalikan lagi ke source-nya awalnya. Sudah ya, bisa kembali ke 1, sukses ya. Kita delete. Sekarang dari server 1 ke PC 3. Langsung kita run. Oke. Ini kita kembalikan lagi sekarang ke source-nya. Ya, berhasil, sukses. Kemudian kita delete untuk percobaan yang terakhir dari server 1 ke server 2 nih, teman sebelahnya. Ya, langsung dikirim aja, deket kok ya. Dan kembalikan lagi ke server 1. Sudah successful. Ya, sekian dari saya, kira-kira seperti itu untuk routing dinamik. Bila ada kurang dan lebihnya atau kesalahan kata, mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Saya Muhammad Daniansyah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.